Dari keterangan supirnya, untuk mobil ini sudah dibawa ke dealer, sudah diperiksakan, tetapi katanya tidak ada yang bermasalah. Untuk langkah ini harus kita lakukan. Masalahnya sebelum kita mengarah ke yang lebih besar, yang kecil dulu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke lor, hari ini kita sudah ada Canter 136 HDL. Ini tahun 2019 bulan 2. Untuk trouble-nya atau permasalahannya, keluhan dari supirnya mengatakan ini mesinnya sudah ngejok oli. Maksud saya tuh sudah menambah. Lalu di saat pagi hari, saat mesin dipanaskan, itu asap putih sangat pekat keluar dari knalpotnya. Jadi sudah kita analisa ya, kalau seperti ini harus ditangani dengan baik. Kita cek dulu lor. Seperti ini mobilnya. Untuk penampilannya sudah tidak asing lagi. Ini di saat usia mobil 3 bulan ya, itu pernah mengalami trouble. Itu asapnya ngebul putih juga. Tetapi setelah kita servis, alhamdulillah ini baru datang lagi lor. Kita coba dulu. Kita tes dulu, kita hidupkan. Untuk mesinnya sudah hidup. Kita coba gas dan kita lihat asapnya. Coba digas mas. Lagi mas. Untuk asapnya sangat banyak sekali lor. Asapnya putih ya. Oke, kita matikan dulu mesinnya dan kita naikkan untuk kabinnya. Naikkan kabinnya. Sudah sama-sama kita coba, kita gas itu, wah asapnya ngebul putih lor. Sangat banyak ya. Jadi kita analisa dulu. Untuk mesinnya seperti ini. Kebanyakan pemilik Canter ya, apalagi HDL itu banyak sekali mengeluhkan pada asapnya itu ngebul putih begitu ya lor, atau di knalpotnya begitu. Untuk mesin ini saat ini sudah ngejok oli. Masalahnya olinya sering berkurang, jadi supirnya harus ngontrol setiap hari begitu ya lor. Apalagi untuk mobil ini jarak tempuhnya lumayan jauh dan bebannya. Ini dari keterangan supirnya, untuk mobil ini sudah dibawa ke dealer, sudah diperiksakan, tetapi katanya tidak ada yang bermasalah. Mengapa olinya setiap hari menambah terus begitu ya lur? Tentunya mesinnya bermasalah menurut saya. Kalau seperti ini kita bisa prediksi atau analisa. Untuk bagian turbo bisa juga itu mengalami kebocoran. Berhubung mobil ini masih sangat muda usianya, jadi kalau turbonya menurut saya masih aman ya, tidak bermasalah begitu. Lalu mengapa mesin ini makan oli atau ngebul putih dari knalpot begitu ya lor? Jadi kita analisa. Menurut saya ini permasalahan pada ring piston ataupun pistonnya begitu. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita bisa memeriksa untuk aliran udara, selang udara ini yang dari turbo ya menuju ke mesin. Ini kita harus periksa dulu banyak olinya atau tidak. Lalu yang kedua kita bisa lakukan memeriksa, membuka nozzle-nya, kita kalibrasi itu ada yang bermasalah atau tidak begitu.
Jadi kita coba dulu, kita buka selang udaranya dan kita lihat basah atau kering. Setelah kita kendori untuk keliman selangnya ini atau pengikat selangnya, kita cabut, kita lepas. Kita mau lihat banyak olinya atau tidak. Nah, di sini kita melihat ya. Ini untuk lubang intake-nya ini kering atau tidak basah oli. Jadi menurut saya turbonya masih aman. Melihat usia mobil ya, ini masih sangat muda sekali. Untuk bagian turbonya ini aman. Tapi ada juga yang lalu ya, Canter 2019 juga, tapi bulan 8 itu turbonya sudah bermasalah. Maksud saya ini pada selang udara ini banyak sekali olinya. Jadi kita buka turbonya yang lalu ya, itu kita servis. Alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Untuk mobil ini masih aman pada turbonya. Masalahnya mobil ini sudah diperiksakan ke dealer lor, katanya tidak masalah ya, aman. Jadi mobilnya ini dibawa kemari lagi, kita analisa atau kita cek untuk kerusakannya. Oke, untuk langkah pertama kita sudah lakukan memeriksa selang ini bahwa kondisi turbo aman. Lalu selanjutnya kita bisa membuka nozzle-nya. Ini harus kita lepas. Masalahnya langkah ini harus kita lakukan lur sebelum kita melakukan lebih jauh ya, lebih lanjut pada mesin ini. Jadi nozzle-nya kita buka dulu. Nanti kita cek tekanannya dan semburannya. Kita buka dulu. Setelah kita lepas untuk nozzle-nya keempat-empatnya seperti ini, kita bersihkan, kita cuci, lalu kita tes menggunakan ampere. Oke, kita mulai, kita lanjut. Kita coba satu persatu. Ini yang nomor 1. Untuk yang nomor 1 kencing ini lur. Lah ini kalau kita hentakkan lumayan bagus, tetapi untuk solarnya atau bahan bakarnya itu meleleh ya, tidak seluruhnya tersembur. Untuk yang nomor 2 bagus nih lur, nomor 2. Kita coba lagi nomor 3. Nomor 3 sama sekali tidak bagus. Lalu yang nomor 4 ini nozzle-nya belum kita cuci, belum kita bersihkan. Untuk nozzle-nya sudah kita coba keempat-empatnya, yang bagus hanya 1. Jadi kita bersihkan dulu, kita cuci, lalu kita buka ya, kita bersihkan nozzle-nya, mana tahu masih bisa kita pakai begitu. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita bukai nozzle-nya dan kita bersihkan, lalu kita pasang lagi ya. Ini hasilnya tidak bagus lur. Masalahnya sudah 4 kali ya kita bongkar pasang, kita bersihkan supaya ya siapa tahu masih bisa kita bersihkan begitu. Hasilnya bagus, ternyata tidak ada yang bagus, hanya 1 yang agak mendingan seperti ini ya. Ini nomor 4, ini masih lumayan bagus begitu. Kalau yang 3 ini tidak bagus, contohnya seperti ini lur. Kalau seperti ini nozzle-nya menurut saya, lah ini ya, nah ini lur, sama-sama kita lihat. Untuk semburannya tidak ngembang,
Jadi menurut saya nozzle-nya kita ganti. Untuk langkah ini harus kita lakukan. Masalahnya sebelum kita mengarah ke yang lebih besar, yang kecil dulu kita cek, begitu ya lor. Jadi untuk nozzle-nya sudah kita siapkan, ini 4 buah. Kita pakai nozzle yang Jepang. Jadi kita pasang dulu nozzle-nya. Untuk nozzle-nya sudah kita ganti ke empat-empatnya. Untuk tekanannya ini 2600 sama rata ya. Kalau bawaannya itu 2,5 lor. Lanjut kita pasang ke mobilnya. Kita lanjut dulu. Kita pasang. Setelah kita pasang untuk nozzle-nya, lalu kita memasang selang nozzle-nya, lalu kita melakukan penyetelan klep dan penggantian oli. Lalu filter-filternya sudah kita ganti semua. Ini tinggal nyuci ya. Nanti kita cuci mesinnya. Nah, di sini ya. Untuk yang lalu itu filter udaranya itu mengalami masalah. Lanjut kali ini filter solar bawah. Ini tadinya ya, itu kita buka itu sangat kotor sekali lor. Kalau ini sudah dibersihkan ini. Buat teman-teman usahakan untuk filter udara dan filter solar bawah ini harus rutin lor. Jangan sampai kotor sekali. Jadi kotorannya bisa naik ke filter atas, bisa mengakibatkan injeksi pumpnya itu cepat bermasalah begitu ya, atau rusak. Oke, untuk mesinnya sudah kita anginan, kita coba dulu, kita hidupkan. Oleh starter le. Kita panasi dulu untuk mesinnya. Setelah mesinnya cukup panas, coba kita gas dulu. Lalu kita lihat asapnya di knalpot. Boleh digas le. Kita lihat dulu asapnya. Awalnya itu sangat putih ya. Setelah kita gas, itu asapnya alhamdulillah sudah tidak putih lagi. Untuk awalnya sangat parah ya, itu asapnya itu ngebul putih, terlalu pekat. Kali ini alhamdulillah sudah hilang. Mudah-mudahan aman dan lancar lor. Untuk perbaikan kenternya 136 HDL nya sudah selesai. Awalnya asapnya ngebul putih terlalu banyak ya, sangat pekat sekali. Setelah kita periksa nozzle-nya, itu kita tidak menyangka. Masalahnya untuk usia mobilnya masih sangat muda sekali. Ternyata nozzle-nya sudah bermasalah begitu lor. Ini nozzle-nya kita ganti 4 buah.
Lalu kita lakukan penyetelan klep dan penggantian oli filter-filternya. Alhamdulillah untuk asapnya sudah hilang begitu. Mudah-mudahan aman dan lancar. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel ini. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang saya tunjukkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.